Oke, mari kita bedah satu emiten yang menarik banget ini. Kadang-kadang di pasar saham itu kita nemu perusahaan yang ceritanya unik, bahkan penuh kontradiksi. Nah, inilah yang terjadi sama PT Pembangunan Geraha Lestari Indah, atau kita sebut aja PGLI. Perusahaan ini tuh kayak hidup di dua dunia yang beda banget. Coba lihat ini. Di satu sisi, bisnis utamanya di perhotelan lagi berdarah-darah, ruginya miliaran. Tapi anehnya, di sisi lain, pasar malah ngasih harga sahamnya tinggi banget. Nah, ini kan jadi teka-teki. Kok bisa? Ini yang bakal kita coba pecahin sama-sama. Oke, biar ngerti teka-teki ini, kita masuk dulu ke dunia pertamanya PJLI ya, ke bisnis hotel mereka yang udah jadi tradisi dari dulu. Jadi, pusat operasional PGLI ini adanya di Medan, Sumatera Utara. Aset andalan mereka ya ini, hotel apartemen yang targetnya kelas premium, lokasinya juga strategis banget. Inilah fondasi bisnis mereka selama bertahun-tahun. Tapi, fondasi ini lagi goyang nih. Lihat aja di tahun 2025, perusahaan ini kena masalah keuangan yang serius. Rugi bersihnya bengkak sampai lebih dari 3 miliar rupiah. Angka ini jadi gambaran jelas dari masalah yang lagi mereka hadapi. Nah, yang menarik di sini tuh bukan cuma soal ruginya yang bengkak 243% ya. Coba perhatikan lebih dalam. Pendapatannya turun, terus lihat EBITDA-nya. EBITDA itu kan ibaratnya kesehatan operasional murni sebelum kena bunga, pajak, dan lain-lain. Itu anjlok dari yang tadinya masih positif, sekarang jadi minus. Ini sinyal kalau mesin utama bisnis mereka benar-benar lagi nggak sehat. Dan ternyata masalah ini bukan cuma dialami PGLI aja. Kutipan ini menjelaskan semuanya. Seluruh industri hotel di Indonesia, apalagi yang sering dapat orderan acara dari pemerintah, lagi kena imbasnya. Kebijakan hemat anggaran dari pemerintah benar-benar memukul pendapatan mereka. Nah, karena bisnis lamanya lagi susah, PGLI nggak tinggal diam. Mereka bikin langkah yang super dramatis, banting setir ke industri yang beda total. Langkah ini cerdas banget. Bisa dibilang ini strategi de-risking. Mereka nyoba bangun sumber duit baru yang lebih stabil, yang nggak tergantung sama naik turunnya dunia pariwisata. Jadi ada plan B buat masa depan. Dan ini bukan main-main, lihat deh portofolionya. Mereka nggak cuma bikin satu proyek, tapi langsung beberapa. Ada PT Saiwampu Energi, PT Langkat Hidroenergi, bahkan ada yang masih cari dana. Semuanya fokus di pembangkit listrik tenaga air di Sumatera Utara. Ini taruhan yang gede banget buat masa depan perusahaan. Disinilah bagian paling serunya. Gimana caranya pasar menilai perusahaan yang punya dua kepribadian ini? Satu sisi merugi, sisi lain punya mimpi besar. Ini pertanyaan utamanya kan? Investor manapun pasti mikir, ini perusahaan rugi kok sahamnya mahal banget. Gimana logikanya? Jawabannya ada di angka ini, 7,83 kali. Ini adalah rasio price to book value atau PBV. Angka ini nunjukin betapa gilanya ekspektasi pasar sama masa depan PGLI. Gini deh biar gampang. Secara hitungan di atas kertas, nilai aset bersih perusahaan per saham itu cuma 26 perak. 26 perak. Tapi investor di pasar rela bayar sampai sekitar Rp210. Itu hampir 8 kali lipatnya. Biar kita semua paham, PBV itu intinya ngukur seberapa mahal harga saham dibanding nilai aset bersihnya. Kalau angkanya tinggi, kayak PGLI ini, artinya investor lagi nggak lihat kondisi sekarang. Mereka lagi beli harapan, beli ekspektasi pertumbuhan di masa depan. Nah, inilah yang biasa disebut analis sebagai saham cerita atau story stock. Harga saham PGLI itu bukan cerminan dari bisnis hotelnya yang lagi rugi, tapi cerminan dari cerita dan potensi super besar dari proyek-proyek energinya. Kondisi ini ya jelas bikin investor dihadapkan pada dilema klasik. Mau bertaruh pada cerita masa depan yang keren, tapi harus siap sama risiko kondisi sekarang yang lagi berat. Tapi kita harus adil juga. Ada kabar baik loh. Manajemen PGLI ternyata mulai nunjukin hasil. Di awal 2026, mereka berhasil pangkas rugi bersihnya lumayan banyak, hampir 70%. Ini artinya mereka serius beresin masalah yang ada, nggak cuma jualan mimpi. Tapi perjalanannya masih panjang dan penuh duri. Risikonya banyak banget. Coba bayangin, kasnya cuma 1,7 miliar buat danain proyek energi raksasa. Itu risiko likuiditas. Terus gimana kalau proyeknya telat atau gagal dapat dana? Itu risiko eksekusi. Belum lagi risiko dari luar kayak suku bunga naik yang bisa bikin utang mereka makin bengkak. Dan yang paling penting, risiko pasar. Kalau ceritanya gagal jadi kenyataan, harga saham yang udah tinggi itu bisa ambruk.
Jadi, pada akhirnya kalau Anda mau investasi di PGLI, pertanyaannya cuma satu. Anda lagi beli apa? Apakah Anda beli kondisi bisnis hari ini, yaitu hotel yang lagi berjuang? Atau Anda lagi beli cerita untuk hari esok, sebuah janji transformasi jadi raksasa energi hijau? Nah, itulah inti dari dilema saham PGLI.